Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng, kembali lagi tentunya di Ruang PPKN Bu Tiwi. Hari ini kita akan membahas materi terakhir bab 2 kelas 9 ya. Di bagian C-nya mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Seperti yang kalian sudah tahu, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu kan dibagi menjadi 4. Nah, pokok pikiran ini bisa dilakukan atau diterapkan dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kita mulai dari contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan keluarga. Contohnya, menghargai sesama anggota keluarga, menjaga sesama anggota keluarga, rukun serta sopan santun dengan saudara dan orang tua. Contoh pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah. Contohnya, berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang, serta ikut dan berperan aktif dalam kelompok belajar. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan masyarakat yaitu membaur dengan masyarakat sekitar tanpa membeda-bedakan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga atau kerja bakti. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan keluarga yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga lainnya. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan sekolah yaitu menaati peraturan sekolah, masuk sekolah tepat waktu, dan melakukan kewajiban di sekolah. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat yaitu menjaga pergaulan dan harmoni dengan tetangga dan membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Contoh pokok pikiran keadilan sosial dalam lingkungan negara, yaitu membayar kewajiban terhadap negara tepat waktu, seperti membayar pajak dan listrik, menjaga peralatan umum, dan menjaga ketertiban. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga, yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah yaitu melakukan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah bersama dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan masyarakat yaitu ikut serta membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT, ketua RW, dan lurah. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan negara yaitu membantu penyelenggaraan pemilihan umum dan mendorong anggota masyarakat yang telah cukup umur untuk menjalankan haknya memilih. Nah, terakhir, contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan keluarga yaitu rajin beribadah bersama saudara dan orang tua, menjalankan perintah yang baik dari orang tua, dan menjalin silaturahmi antar saudara. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan sekolah yaitu menghargai teman sekolah yang berbeda agama, seperti ketika melakukan ibadahnya jangan diganggu ya. Contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan masyarakat yaitu menghargai tetangga yang berbeda agama ketika menjalankan ibadahnya. Contoh pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dalam lingkungan negara yaitu bertoleransi terhadap orang lain yang berbeda agama, seperti menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah keagamaannya. Oke, segitu dulu materi untuk kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Selalu setia di channel Ruang PPKN Bu Tiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!